Nah, sekarang apa namanya, kembali ke bakso nih. Kalau ngomongin alumni mah nggak Boleh. habis-habis. Ribut aja bawaannya. Nah, eh, paling jauh kemana nih deliverynya nih? Paling jauh, alhamdulillah Eropa sudah, Hmm. ke Saudi sudah, ke Dubai, ke Australia, Eropa yang udah itu Jerman, Hmm. kemudian Belanda, tapi itu take away, Pak. Hmm. Biasanya nitip kargo ada temennya yang ada teman-teman yang lagi di luar, Hmm. ada temennya pul atau saudaranya pulang ke Indonesia, kita bekelin. Oh, kangen Tuh. sama bakso Karawang 27, jadi Ya, bawa. yang paling menarik itu ada customer dari Madinah. Hmm. Ibunya mau umroh pada saat bulan puasa. Waktu itu harga daging lagi tinggi-tingginya, Hmm. harga cabai lagi tinggi-tingginya, dan customernya dia lagi ngidam, Hmm. terus mesen, dan kita lagi vakum nggak produksi. Masya Allah. Itu yang, aduh, gimana gitu. Kalau nggak dibikinin ya, tahu sendirilah kalau istri lagi ngidam kayak gimana, Ya, ya. kayak gini aja. Lebih ke emosional feelingnya yang didapat. Dan akhirnya Ya, ya, udahlah kita bikin aja Bismillah. Gak usah mikirin untung rugi. mantap, mantap. Akhirnya ya, Karena dua-duanya service oriented ya begitulah. Kami kami mikir untung rugi, yang penting koneksi jalan terus. Itu kalau kalau apa namanya, Peter Drucker kan mengatakan, eh, bahasa Jawanya itu tuno sata batisana, rugi rugi sekepeng tapi dapat pelanggan. It's ya, apa namanya, bukan profit maximization tetapi customer apa ya, customer creation atau customer apa gitu. Jadi yang penting adalah pada customer. Oke, ini banyak pertanyaan dari alumni. Ini waktunya menjawab pertanyaan. Mungkin ada teman-teman yang mengajukan pertanyaan. Ini mas semuanya, oh, Mas Handoko, Hendroyono, yang bikin bersaing itu orang iklan mas. Komentar gitu, Mas Handoko. Mas Handoko, ini saya mau ngundang live bareng nih. Kapan ada waktu? Selasa ya, minggu depan ya. Karena kita sampai Senin ini udah full book sama alumni-alumni ini. ya, luar biasa Ka- ini. pengen denger ceritanya Mas Handoko tentang M-Block yang konon sudah tidak menggunakan cash lagi. Oke, Indonesia Spicing the World, yes. Wah, Yes, rata-rata menyapa aja nih. Ini, karena kultur orang Jawa itu kan guyup, ya. hmm. Kongko, ngobrol, ngagosip, cangkrukan, gotong royong, bareng-bareng. Jadi kalau dipingit pasti rasanya sudah kayak mati aja. Nah, begini, memang kita dipingit belum sampai dikurung dalam kubur ya. Kalau Kang Dewa bilang, ini masih mending kita dikurung di rumah, belum dikurung dalam kubur. Jadi masih bisa ada harapan keluar gitu. Kalau kubur udah selesai. Nah, yang saya amati nih, kita ini dilarang keluar rumah. Karena dilarang keluar rumah, itu banyak yang sudah kebelet keluar dari rumah. Gitu. Jadi yang harus diantisipasi nanti adalah orang-orang yang begitu COVID sudah lewat, Anda bebas keluar rumah, itu akan terjadi balas dendam wisata. Wisata balas dendam. Jadi orang-orang itu keluar rumah, mau kemana? Pokoknya keluar aja. Makan apa? Pokoknya makan apa? Semua makanan dimakan. Nah, ini menurut Kang Dodi kesempatan ini gimana? Jadi mungkin sebulan sudah lewat ya. Kan kita bikin bikin forecast sebulan. Ini begitu 1 bulan tinggal di rumah, forecastnya gimana? Kalau 2 bulan gimana? Kalau 3 bulan gimana? Gitu ya. Ya. Menurut Kang Dodi gimana? Forecastnya ini akan
sebulan ini udah ketahuan naik. Ya, ini kan baru sebulan nih kita lakukan. Kalau nanti Ya, 2 bulan, itu kira-kira bakal meroket lagi atau gimana? Atau 3 bulan gitu, tambah tinggi lagi nggak? untuk forecast-nya ya sebenarnya sih ngelihat dari behavior dari customer-nya juga, Pak. Karena kan kalau kemarin itu baru-baru di Jabotabek, Jakarta terutama, di awal April itu. Kemudian di Bandung sendiri awal-awal PSBB itu karantina masing-masing itu sudah berarti sudah 1 bulan. 1 bulan itu sudah membentuk satu kebiasaan baru kan, Hmm. kalau tidak salah. Jadi lakukan eh, ada rumus 21-90, 21 hari kita terbiasa dengan sesuatu hal yang baru, kemudian diulang jadi 90 hari, Hmm. itu akan jadi suatu eh, budaya Habit. yang baru, Ya. new habit. Nah, Hmm. kalau yang ngetrend sekarangnya itu new normalnya. Hmm. Kemudian kalau dilihat dari pemerintah sekarang penanganannya yang ya kita semua tahu ya, Hmm. kalau in my opinion ya, mungkin setelah Lebaran itu masih akan berlanjut. Dan ya buat pelaku-pelaku UKM apapun itu, ya online itu sekarang sudah waktunya. Ayo Ya. online kan sajalah semuanya. Ya. Kemudian Ya. ketika online itu yang harus dipikirkan adalah eh, Logi- siapa Logistik. sih ya logistiknya, jalur supply chain untuk logistik terutama untuk bahan baku. Kemudian ketika create produk, nanti di rumah itu kan pasti banyak orang. Ya, jadi buatlah produk-produk yang bisa dimakan bareng-bareng. Itu salah satu solusi yang cukup ya bisa jadi jalan keluar bagi yang mengalami kendala. Dan juga ya buat sesimpel mungkin. Ya. Sama kalau misalnya buat buat konten untuk foto produk, ya sebisa mungkin yang bisa dilakukan di rumah. Jadi misalnya kalau kalau kita sering bikin konten itu sama eh, customer-customer yang mereka ngupload juga itu yang daily life mereka, Hmm. bukan konten yang kasih fotografi yang bagus, pencahayaan semuanya Hmm. di Hmm. konsep ya orang di mana akan ada rasa menariknya. Ya. Tapi kalau Betul. misalnya lagi hujan-hujan, Indomie di mangkok gitu, kemudian sambil Hmm. makan bakso kan ya udah itu lewat gitu. Ya. Betul. Otak kadal, otak manusianya udah lewat Lewat. langsung keluar, wah ini enak nih udah. Jadi Nah, kalau kalau rahasia saya bikin iklan dulu, itu nggak boleh terlalu bagus. Begitu terlalu bagus, konsumen akan merasa, oh itu bukan saya. Itu jadi cari model juga nggak boleh terlalu cantik, karena itu kalau terlalu cantik, wah itu bukan saya tuh. Gitu. Jadi konsep yang saya pakai bikin konten itu adalah organized mess. Jadi mess yang berantakan, ya udah biar aja, cuma diorganize, diatur sini tempat botol, sini tempat mangkok gitu. Jadi jangan kemudian dibikin clean gitu, clean up nggak bisa. Karena orang Indonesia itu dia merasa apa yang dalam jangkauan dia itu harus kita ciptakan rasa itu. Nah, kembali ke apa namanya makanan yang bisa dimakan rame-rame. Itu pernah ada isu dulu pada waktu saya nangani McDonald, yaitu antara burger sama pizza. Kalau burger itu kan individual consumption ya, jadi ya. satu burger untuk satu mulut, nggak mungkin 2-3 mulut kan. Tapi kalau pizza itu kan sharing kan. Sharing. Nah, ketika di rumah ini, orang tuntutannya adalah produk yang sharing atau produk yang individual. Menurut Mas Dodi gimana? Kalau rata-rata konsumen kita segmen marketnya itu lebih kebanyakan ibu-ibu, emak-emak. Biasanya ya mereka beli buat sekeluarga, include dengan bumbu dan kawan-kawannya. Terus kalau misalnya yang di rumahnya misalnya belum berkeluarga atau ya masih single, diam di apartemen atau apa, biasanya mereka nyetok nyetok yang single pack, satu jenis satu jenis. Tapi kalau misalnya yang
di rumahnya rame-rame, ya itu udah pasti mereka ngambil paketan. Nah, iya, iya. Dan kita ada yang singlenya ada yang paketnya ada yang untuk kita punya dua kategori adonan yang berbeda. Yang satu kita namain pahe, paket hemat. Yang satunya lagi yang reguler gitu. Jadi ya selera tergantung dengan kantong, insya Allah kita provide. Ya, saya ingat istilah pahe itu saya ciptakan tahun 97 itu. Pahe, pahe, paket hemat gitu kan. Paket hemat. Masih ingat. Saya waktu bikin film itu, saya cari orang India kan, itu kayaknya pakai India, pahe-pahe, nehi-nehi gitu. Yeah. Ya, yang geleng-geleng gitu. Saya cari orang India dari Pasar Baru sampai Mestik. Itu saya tes suaranya nggak ada yang benar. Jadi ketika ngisi suara si India itu, karena ternyata India yang saya pakai di filmnya itu, McDonald itu orang India medok, jadi ngomongnya, loh kok lebih Jawa dari India. Gitu. Gini ngomongnya, diulang-ulang nggak bisa. Sampai akhirnya ya udahlah, nanti di dubbing aja, kita cari nih orang-orang India dari Pasar Baru sampai Mestik. Dicoba sama talent koordinator saya itu, nggak ada suaranya yang India. Akhirnya kemudian udah saya tik suara saya sendiri, jadi akhirnya pakai suara saya itu, Mas. Pahe, pahe, aca, pahe, paket hemat gitu. Saya masih ingat kalimatnya itu. Ya menarik sih emang. Nah, oke, tadi Anda bilang trennya ke keluarga gitu. Nah, ini Anda masih meramalkan bahwa ini akan berjalan sampai lewat Lebaran. Kemungkinan sampai lewat Lebaran. Kalau penanganan ya pemerintah masih seperti ini, karena kan ya ini udah jadi bencana nasional kan ya, at least harus semua terkondisikan. Ya kalau jalan-jalan di Bandung lah, ya jalan masih ramai aja gitu, padahal kan virus nggak kelihatan. Yeah, Dan setiap orang bisa jadi, ya dia bisa jadi menyebarkan atau misalnya bisa jadi tertular. yeah, Cuma ya kesadaran masyarakat kita ya memang ya benar-benar rendah lah. Itu yang disedihkannya. yeah, Takutnya apa yang diramalkan kejadian. yeah, yeah. Ada yang bilang bahwa Kang Dodi ini kan virus impor ya. Kita kan nggak pernah keluar negeri nih. Kan virus itu nggak bisa jalan sendiri kan. Iya. Virus itu diam di tempatnya, ya di Wuhan sana gitu loh. Kok bisa sampai Indonesia? Karena ada yang bawa. Nah, Nah, ini yang bawahnya itu ya. yang bawanya itu yang mesti ditembak dor begitu masuk ke Indonesia. Tapi kan nggak kejadian karena ada di pemerintahan sendiri ada yang pro, ada yang kontra ya, ada yang katanya ojol nggak boleh bawa orang, ada yang bilang ojol boleh bawa orang. Jadi itu tingkat menteri aja masih berisik, apalagi kita ya. Nah, Di itu betul, Pak. tingkat kita nih. Nah, apa namanya? Banyak orang mengatakan ini krisis, kondisinya krisis. Tapi saya nggak setuju karena kalau krisis itu kondisinya tidak stabil, oleng doang gitu loh. Tapi masih jalan. Jadi pesawat itu cuma oleng, lalu masih jalan. Tapi ini enggak loh, ini pesawat lagi anteng, jalan, lagi ada yang ngebut gitu. Tiba-tiba dipotong. Tutup. Harus tutup. Nah, ya semuanya nyungsep. Nggak korporat, nggak UKM, nyungsep. Nah, yang berat itu memang korporat. Karena korporat itu kalau mau pivot atau mau convergence atau mau divergence gitu, itu lama karena harus ngobrol dulu, riset dulu. Kan Anda tahu lah perilaku dari korporat ya. Yes. Belum lagi lapor dulu ke Singapura gitu ya, ke prinsipal gitu. Setuju apa enggak. Nah, ini memang apa namanya? Memang yang terjadi seperti itu. Jadi saya cenderung perilakunya sekarang ini bukan lagi krisis tapi chaos gitu. Nah, setuju, kalau Pak, kalau chaos. Ya, kalau chaos itu kan Anda tahu bahwa
eh, perilaku manusia tiba-tiba berubah. Perilakunya apa yang berubah? Tidak ada lagi sumber yang bisa dia percaya. Jadi orang-orang yang terdampak oleh chaos ini, lihat pemimpin ini ngomong A, ngomong B, ngomong C, itu beda-beda, itu akhirnya nggak ada yang percaya. Nah, mereka-mereka yang yang eh, punya akses ke para ustadz atau para kiai gitu, itu mereka langsung membangun kepercayaan dengan para kiai sama ustadz. Kemudian eh, kayak saya misalnya gitu ya, karena saya dianggap sesepuh gitu, tiba-tiba ada yang merapat ke saya itu ingin membangun kepercayaan kembali. Jadi ini apa sih yang terjadi? Ini gimana sih solusinya, kan seperti itu. Jadi saya bersyukur sih banyak teman-teman yang punya komunitas, Mas Doni dari TDA, kemudian Pak Budi untuk SBM, Pak Coach Fahmi, kemudian banyaklah teman-teman Jamil Zaini itu, mereka tampil dan kemudian memberikan pegangan kepada teman-teman. Nah, ini menurut Kang Dodi gimana nih cara mengatasi agar supaya kepercayaan itu pulih kembali? Ya, kalau kepercayaan pulih berarti kita harus memperbaiki distrust yang kita buatnya. Ya. Kunci pertamanya itu kan ilmu yang saya dapat dari Pak Abi kan tentang personal branding itu tentang trust kan. Betul. Ketika distrust itu sudah tidak bisa diperbaiki ya ganti aja. Pasti banyak kok orang yang benar di negeri ini. Terlalu simple itu yang disampaikan. Tukang bakso Pak mikirnya nggak ribet-ribet gitu. Nggak ribet-ribet ya, pokoknya Iya, asal kalau bulat bakso aja. ya asal bulat bakso ya. Tapi Cuma ya ternyata kalau bakso Anda nggak semuanya bulat, ini tadi saya lihat ini. ya, karena itu handmade Pak, nggak pakai mesin, pakai Oh tangan. gitu ya, iya, iya. Mantap, mantap, mantap. Jadi Hanya ini kondisi seperti ini, setiap brand harus membangun kepercayaan agar supaya ketika marketnya mengecil, kepercayaan orang pada pasar itu mengecil, itu kepercayaan orang pada brand nggak boleh mengecil. Karena pasarnya mengecil, tapi otak manusia tidak mengecil. iya, Terbukti bahwa banyak brand-brand yang dulu besar, sekarang hilang, tapi mereknya masih nempel di kepala. Kodak misalnya, karena Nokia, Nokia gitu, Odol gitu, ada kemudian apalagi ya, banyak lah, Polaroid ya. banyak. Jadi, jadi menurut Kang Dodi ini kalau kondisinya seperti sekarang, ya mungkin Kang Dodi beda ya, karena Kang Dodi kan meroket. Kemarin Mbak Dwi juga meroket. Yang saya wawancara meroket semua. Kecuali Alhamdulillah Pak. kemarin Mas Doni itu lumayan cukup terkena juga karena dia kan toko oleh-oleh ya. Jadi itu oleh-oleh Iya, tergantung pada pengunjung yang datang. Jadi tergantung termasuk industri pariwisata. Nah ini yang apa namanya? Ini langsung diharap dia gitu. Tapi bagus juga dia ternyata melakukan socialpreneur, artinya memperhatikan fungsi-fungsi sosial untuk mempertahankan brandnya dia. Yaitu dia bikin ambulans 2 mobil untuk masyarakat Malang Raya gratis. Jadi di situ dia mencoba menciptakan ikatan emosi, gitu. yes, Nah ini keren. apa namanya, bisnis boleh mengecil, tapi brand nggak boleh mengecil. Pendapat Anda gimana? Ya, itu hukumnya wajib. Fardu ain itu buat seluruh entrepreneur gitu. Jadi ya Iya. ketika bisnis mengecil, bisnis yang mengecil itu kan ya mungkin kalau kalau misalnya mindset kita cuma melihat angka-angka, neraca, laporan keuangan ya nggak segitunya juga gitu. Hmm. Kadang beberapa ya istilah keren sekarang itu ada mentality blocknya gitu. Hmm. Di hati kita, waduh ini ya seolah-olah kita kayak yang miskin, kayak yang sudah bangkrut, tapi kalau cek ke belakang misalnya, tanah masih luas, mobil masih ada, ya, ya kan, tapi merasa yang paling teraniaya gitu dengan segala ini ya. Hey, hello, di luar masih banyak kok yang
belum seberuntung teman-teman gitu. Iya, Ya iya, iya. itu Mas Kris itu keren banget Iya. social Bagus. entrepreneurnya dan Ya, setuju ya. jadi banyak sih kemudian korporat yang nyumbang ini, nyumbang itu, nyumbang APD, nyumbang masker, itu paling banyak nyumbang masker ya. Karena Iya, 260 juta rakyat harus pakai masker, tapi maskernya nggak ada yang bikin. Jadi termasuk Batik Rusmi juga bikin masker. Jadi bikin ya. hari hari Senin nanti saya akan undang Mas Ibnu bagaimana menghadapi tahap-tahapan ini. Gitu. Dia akan lebih menyoroti kepada kebijakan pemerintahnya. Jadi kebijakan pemerintah ini, actionnya ini, kebijakan pemerintah ini, actionnya ini. Jadi supaya teman-teman terinspirasi ya, terbuka ya. Ini ada yang nanya nih, Mas Fikri. Maaf Mas Dodi, mau nanya. Saya baru belajar bisnis, gimana caranya memperkenalkan produk kita di saat pandemi seperti ini, karena Saat sangat pandemi. sepi. Ini nggak dibilangin bisnisnya apa ini. Ini Nah yang itu kalau makanan sih udah ketemu formulanya sekarang. Kalau tadinya dine in, sekarang delivery, udah gitu aja. delivery. Kalau dari awal sudah delivery, ya alhamdulillah. Ghost Kitchen itu anak buahnya Bu Yuyun banyak nanti Ghost Kitchen itu mereka delivery itu kalau dine in ke delivery itu problemnya cuma di food experience-nya aja. Jadi apakah food experience di restoran sama dengan food experience di rumah gitu. Itu kalau Iya. yang makanan siap saji ya. Tapi kalau yang frozen ya itu juga harus dijaga agar supaya yang dinikmati di rumah itu paling tidak sedikit turun daripada yang di restoran. Nah, ini menyikapi itu bagaimana saran dari Mas Dodi? Mungkin masuk teman ini seperti itu. Ya kalau yang tadi Mas nama belakangnya Fahri, I-nya banyak gitu. Mm-hmm. Memperkenalkan produk saat pandemi kayak gini ya balik lagi sih produknya apa, kemudian segmen market yang kita bidiknya apa, terus yang paling kuat itu adalah kita memanfaatkan inner circle kita. Inner circle kita misalnya kakak, adik, teman-teman kuliah, teman-teman kantor, teman-teman kampus, mereka yang benar-benar kenal kita untuk ya istilahnya endorse gratisan lah, saling support Hmm. kalau di kita. Jadi ya misalnya produk kita yang lagi down, kemudian belum dikenal orang ya, ya saya terinspirasi sama live dulu Pak bisa sama Mas Keke. Hmm. Tiap orang itu kan bisa jadi mikro dan nano influencer. Betul. Nah itu manfaatkan itu. Kuncinya itu Ya, satu manfaatkan karena ya, ya walau alam kita nggak tahu rezeki itu datang dari arah yang tidak disangka-sangka. ya, Bisa saja dari teman-temannya teman kita, teman-temannya teman kita juga. Jadi ya ya, manfaatin itu, jaga hubungan personal dengan mereka. Itu aja. ya. Sekarang saatnya untuk bikin sampling ya. Kalau untuk makanan ya. Jadi misalnya bakso itu isinya 20 atau 30 satu kantong itu. Mungkin dibikin yang isi 5, kasih bumbu gitu, supaya orang nyoba. Nah, begitu nyoba, itu dia akan bisa mengendorse. Nggak cuma endorse karena dibayar, tapi dia menceritakan pengalaman ketika dia mendapatkan sampling itu. Produk Ini tester menurut ya. saya, ya, produk tester tadi. Jadi, ini kalau kita perbanyak, kemudian orang itu menjadi pelanggan kita, kemudian tetap dia, apa namanya, eh, posting, ya flywheel jalan di situ ya. Jalan. Itu kunci kunci kedua dari flywheel, Pak. Flywheel, Traffic. betul. Jadi Betul. kunci pertama flywheel itu kalau misalnya ini udah masuk ke bonus nih. Yang Amazon pakai Virtual Cycle kalau nggak salah. Jadi untuk growth itu yang harus ada itu customer experience. Betul. Customer experience yang bisa dibangun yang paling mudah ya. Kalau lari ke model flywheel-nya HubSpot yang 3 itu, service itu yang paling mudah. Kalau misalnya konten itu kan ya kita bisa bikin auto konten, sales bisa bikin auto sales langsung di aplikasi atau bagaimana. Tapi kalau service, ya itu kita berkomunikasi. Itu cara paling mudah untuk membangun
customer experience. Terus ketika customer experience-nya udah jalan, ya nanti traffic yang akan meningkat. Brand ambassador yang akan memperkenalkan produk kita. Apakah dia misalnya beli, ataukah dia kita kasih tadi seperti yang Pak Abi sampaikan, produk tester kita. Dan dulu pun Baskara seperti itu, Pak Abi. Baskara bisa melalui lompatan ini, dulu ada 2 orang food blogger yang mereview produk kita. Tuh. Dan ya, alhamdulillah hasil reviewannya berantai akhirnya. Ya, Karena dia punya masa, dia cocok dengan Baskara, rasanya semuanya ya alhamdulillah. Akhirnya teman-temannya pada penasaran. Ya di sana mulai polanya ya. itu jauh sebelum Flywheel terkenal, Pak. Virtual cycle-nya Amazon ini kan masih menggunakan endorser ya. Endorser Yes. yang dikasih bonus, dikasih apa gitu. Atau kalau dikasih uang juga gitu. Jadi masih belum pure flywheel sebenarnya. Karena kalau flywheel itu hanya diputar ketika brand kita sudah masuk ke 4.0. Yaitu Yes. brand advocate gitu. Nah, brand advocate itu harus melalui tahapan loyal dulu, mengkultuskan, baru kemudian advocate. Kalau sudah kita mempunyai advocate, maka bisnis kita akan berputar sendiri. Karena endorsement dari advocate itu, testimoninya tuh lebih kuat daripada endorsement saja. Kalau endorsement itu kan belum tentu pengguna. Tapi kalau advocate harus pengguna, dan dia melakukan testimoni, dan testimoni adalah paling kuat. Ini nanti next session ya, kita bahas tentang flywheel. Ini sengaja saya taruh Siap. saya taruh di belakang biar teman-teman alumni ini pada penasaran gitu. Ini Vivin kasih komentar nih, Pak Bi memang multi talent. Enggak lah, saya cuma karena banyak teman aja. Kan dengan begini saya belajar juga kan tentang bakso, tentang apa segala macam. Oke Mas, tinggal 3 menit lagi. Silakan Anda merangkum pembicaraan kita ini, kasih saran, kasih semangat, kasih motivasi teman-teman supaya jangan, ini is not the end of the world lah, kita masih bisa usaha. Monggo silakan. Oke, resumenya dan juga hasil dari perjalanan kita hampir 1 dekade ini jualan online. Yang pertama sih, yang harus dibangun itu benar-benar membangun hubungan dengan customer kita. Pelanggan bukan raja. Kenapa pelanggan bukan raja? Ada satu quotes dari Inggris sana, raja itu nggak pernah nawar, kings never bargain. Pelanggan itu mitra kita. Jadi ya jangan anggap mereka raja. Anggap aja teman, sahabat. Kemudian berikan mereka experience. Ketika experience mereka terpenuhi, mereka puas, ya itu yang akan jadi end pocket kita. Di endorse pun mereka nggak akan mau. Mereka akan tetap bayar produk kita. Nah, dari sana keluarlah word of mouth. Kemudian ya insya Allah itu akan memutar roda bisnis kita untuk terus berputar, spinning the world. Kemudian ya tetap berkreasi, tetap berinovasi, tetap baca, tetap ya belajar, jangan sampai berhenti lah. Meskipun tukang bakso ya itu hanya pekerjaan sehari-hari, pekerjaan yang lainnya bisa nyamar jadi apapun tergantung kebutuhan. Baik, Kang Dodi, terima kasih banyak untuk wakaf waktu dan ilmunya. Teman-teman juga yang sudah mewakafkan waktu untuk mendengarkan kita ngobrol. Ini ngobrol santai aja nih, nggak ada yang pelajaran yang penting, itu nggak ada. Tapi anyway, terima kasih. Mudah-mudahan waktu kita menjadi amal jariah kita. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.